Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Dan kita sedang berada di bulan yang istimewa dan penuh berkah, bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah lupa kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian takwa dalam artian kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap pemberian-pemberian Allah, dan jangan kufur terhadap nikmat tersebut. Takwa dalam artian kita menjalani semua bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan untuk kita kerjakan, dan kita jauhi semua bentuk larangan yang Allah dan Rasulnya larang untuk kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah, wa khairal huda hudan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, di sana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya semua manusia akan melalui 4 fase kehidupan. Kita semua akan melalui 4 fase kehidupan. Begitu pula Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya ketika beliau mensyarah hadis yang kedua, Arkanul Iman, tepatnya di rukun iman yang kelima, Al-Iman bil Yaumil Akhir. Beliau rahimahullah mengatakan, annalil insan arba'u duar. Sesungguhnya manusia akan melalui 4 fase kehidupan. Yang pertama, kata beliau, fi batni ummi, di dalam perut ibu. Fase yang kedua, fid dunya, alam dunia. Dan fase yang ketiga, fil barzakh, alam barzakh. Yang keempat dan yang terakhir, yaumil qiyamah, kehidupan di hari kiamat. Ibadallah,
sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fase yang pertama yaitu alam kandungan. Di alam kandungan kita akan hidup di sana, di dalam perut ibu kita. Alam kandungan adalah alam yang sangat sempit. Alam kandungan adalah alam yang sangat gelap. Kemanapun ibu kita pergi, kita selalu menyertainya. Apapun yang ia makan dan minum, kita selalu merasakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami letakkan cairan itu di tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Lalu dari cairan itu kami ciptakan gumpalan darah. Dari gumpalan darah kami ciptakan gumpalan daging. Dari gumpalan daging ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tulang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakasawnal 'idhama lahma." Kami membungkus tulang itu dengan daging. "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kemudian kami menciptakannya menjadi ciptaan yang lain, yaitu berbentuk manusia. "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Ibadallah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita fase penciptaan kita di dalam perut ibu kita. Di sana ada kehidupan. Begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfah." Sesungguhnya semua kalian, kami kumpulkan ciptaan kalian di dalam perut ibu kalian. 40 yawman nutfah, 40 hari berbentuk cairan. Kemudian 40 hari setelahnya berbentuk gumpalan darah. 40 hari setelahnya berbentuk gumpalan daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk apa? Untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam perut tersebut. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang di atas dan hadis yang sudah kita sebutkan itu menjelaskan bahwasanya di dalam kandungan ada kehidupan. 9 bulan lamanya kita berada di dalam rahim ibu kita. Kita dikandungnya dengan susah payah, penuh rasa keprihatinan. Maka lahirlah kita ke alam yang kedunia, fase yang ke alam yang kedua, yaitu alam dunia dalam keadaan masih kecil dan lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan, yang telah memberikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita lahir dari rahim ibu kita,
kita akan menuju ke alam yang kedua, yaitu alam dunia. Tentunya alam dunia ini lebih luas dan lebih lama dari alam yang pertama, yaitu alam kandungan. Di alam dunia ini ya ibadallah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alam dunia ini adalah tempat ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan buat kalian, wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, alam dunia adalah alam penentu di alam berikutnya, yang menentukan kita bahagia di alam berikutnya, yang menentukan kita mendapatkan siksa kesengsaraan di alam berikutnya adalah alam dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah beruntung orang-orang yang menggunakan sisa-sisa umurnya di alam dunia ini untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhlah merugi orang-orang yang melalaikan hidupnya di dunia ini. Dia tidak menggunakannya dengan hal-hal yang bermanfaat buat dirinya di dunia dan di akhirat. Ibadallah, kita akan hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, mari kita menggunakan hidup kita ini sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memiliki tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak begitu saja, tapi memiliki tujuan. Allah memberadakan kita di atas muka bumi ini, tujuannya adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah umur kita ini, apalagi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang umur umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun man yajudu dzalik." Umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kisaran 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit yang melampaui 70 tahun. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kita semua akan meninggalkan alam yang kedua ini. Sebelum kita meninggalkan alam yang kedua ini, mari kita menggunakan sisa-sisa umur kita ini untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita meninggal dunia, kita semua akan pindah menuju ke alam yang berikutnya, yaitu alam yang ketiga, alam barzakh. Di alam barzakh, semua bentuk ibadah itu terputus. Tidak ada lagi yang namanya sholat, tidak ada lagi yang namanya puasa, tidak ada lagi yang namanya baca Al-Quran, tidak ada lagi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada lagi yang namanya bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di alam barzakh atau di alam kubur,
kita akan hidup dengan durasi yang sangat panjang, lebih lama daripada alam dunia atau alam kandungan. Kita lihat, kita menengok ke belakang, orang-orang yang sudah meninggal dunia ribuan tahun, sampai sekarang mereka masih menanti hari kiamat. Betapa lamanya kita berada di alam barzakh ini. Dan di alam barzakh ketahuilah ada azab dan ada nikmat. Nikmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh ketika dia berada di dunia. Azab bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat ketika dia hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Ghafir ayat ke-45 sampai 46 tentang keluarganya Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adab, dan keluarganya Fir'aun dikelilingi oleh azab yang buruk. An-nar yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya, api ditampakkan kepada mereka pada waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, dan nanti ketika hari kiamat telah tiba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan keluarga Fir'aun yang durhaka kepada Allah ke azab yang sangat pedih. Ibadallah, begitu pula dalam sebuah hadis, seorang budak miliknya Utsman bin Affan pernah bercerita. Budak ini mengatakan, dan budak ini bernama Hani. Beliau mengatakan, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka. Utsman ketika beliau berdiri di atas kuburan, beliau menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai-sampai jenggotnya basah karena air mata. Faqila lahu, ditanyakan kepada Utsman, tadhkurul jannah wan nar, wahai Utsman, engkau mengingat surga, mengingat neraka, fala tabki, engkau tidak menangis, wa tabki minha. Lalu apa yang membuatmu menangis wahai Utsman? Lalu Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan, awwalu manazilil akhirah, adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Fa in naja minhu, kalau kita berhasil di kuburan ini tidak mendapatkan azab, fama ba'dahu aisara minhu, maka apa yang setelahnya itu lebih mudah. Wa illam yanjun minhu, akan tetapi kalau kita tidak selamat dari kuburan ini, maka fama ba'dahu asyaddu minhu, maka apa yang setelahnya itu lebih berat lagi. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma raaitu manzaran qat, aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali, illa wal qabru afza'u min, melainkan kuburan ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di alam kubur adalah kehidupan yang sangat panjang. Di sana kita akan menunggu terjadinya hari kiamat. Sungguh beruntung orang-orang yang selama hidupnya di dunia ia gunakan untuk ibadah dan ketaatan, dan sungguh merugi orang-orang yang selama hidupnya ia gunakan untuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah begitu lamanya kita menunggu di alam kubur, maka alam yang terakhir yang akan kita jumpai ialah alam akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya alam akhirat ini benar-benar akan terjadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, walakinna aktsaran nas la yu'minun." Sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan terjadi, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, walakinna aktsaran nas la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ibadallah, dari alam kubur kita akan banyak melalui proses-proses, baik dari kebangkitan, kemudian kita menuju ke padang mahsyar, kita berkumpul di sana. Setelah itu ada al-mizan, timbangan amalan, ada yaumil hisab, ada hari perhitungan amalan, ada sirat yang akan kita lewati, yang dimana sirat tersebut lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setelah itu di sana ada 2 terminal. Terminal yang pertama yaitu surga. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh di saat dia berada di alam yang kedua yaitu dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ke ampunan Tuhan kalian dan menuju ke surga Allah yang dimana luasnya seluas langit-langit dan bumi. Untuk siapa surga tersebut? Uiddat lil muttaqin. Surga tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan terminal yang kedua ya ibadallah yaitu neraka. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang kufar, orang-orang fasik, orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak melakukan dosa, dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia 4 fase kehidupan manusia. Kita sekarang berada di fase yang kedua, belum menuju ke fase yang ketiga dan yang keempat. Dan yang menentukan fase yang ketiga, fase yang keempat adalah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu gunakanlah sisa-sisa umur kita ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ibadallah, hari Jumat adalah hari berselawat. Berselawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabb, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa du'aana waj'al minna mimman soma wa qama imanan wa ihtisaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.